Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ternak-ternak Mulyono makin panik nih guys. Nah, ternyata ada satu analisa bahwa kasus pagar laut ini adalah merupakan jalan perpisahan antara Prabowo dengan Mulyono. Ya, semoga saja. Supaya tidak genap lagi dua presiden di negeri Konoha ini. Nah, kemudian ada netizen dengan barbarnya mengatakan si Mulyono ini atau si Joko ini adalah biang kerok dari segala masalah guys. Akal lain kan, tapi kenapa para ternaknya masih setia aja? Jadi saya menganggap bahwa mereka memang tidak punya otak, tapi isi dari kepalanya itulah batu. Mari kita simak videonya. Pagar laut pertaruhan Prabowo dan Jokowi. Ya, terpisah tapi pelan-pelan saja. Pencabutan pagar laut itu adalah simbol terpisahnya antara kekuatan lama dengan kekuatan baru. Pelan-pelan ya. Taruhan dari seorang Prabowo Subianto, apakah dia itu betul-betul pemimpin yang ingin menegakkan kedaulatan? Apakah dia itu pemimpin yang masih mau berkompromi dengan oligarki? Ya itu nanti akan diuji. Ada yang nge-tweet soal adat. Jadi anak buah juragan pisang ini posting foto di X, captionnya adab. Dan gue setuju. Ini adalah gestur tulus menunduk kepada sepuh, bentuk penghormatan terhadap yang lebih sepuh. Bukan ketum, benar. bukan penguasa, hanya tokoh masyarakat, Obrolan mendalam. senior sekaligus sesepuh. Beda sama yang ini, menunduk kepada ketum partai agar bisa berkuasa. Sekarang boro-boro nunduk, mau diobrak-abrik katanya. Nah, menurut opini saya, Presiden Prabowo memang harus fokus kerja pemerintahan. Luar negerinya udahan dulu deh Pak. Soalnya kalau Pak Prabowo keluar negeri, itu orang Solo itu mendadak kangen cucunya yang di Jakarta, Pak. Pak Prabowo kalau Bapak lagi tugas keluar negeri, Pak, itu anak sama Bapak, jadi kayak lagi main presiden-presiden, Pak. Tahu-tahu kunjungan kerja, tahu-tahu ngeresmiin apa, tahu-tahu tanda tangan motor 2 tak ya. Kalau Bapak lagi keluar negeri, Pak, kami yang di tanah air deg-degan, Pak. Ya, memang sudah jadi kebiasaan di Indonesia. Presiden yang baru dilantik biasanya langsung kunjungan ke beberapa negara. Itu udah biasa. Tapi itu kalau proses pilpresnya wajar, Pak. Kalau kayak kemarin dan hasilnya seperti sekarang ini, usahakanlah Pak Prabowo, Bapak di dalam negeri aja dulu. Karena kalau kita pantau sekarang ini, isu-isu besar nasional pasti melibatkan nama Jokowi. Dari mulai kenaikan pajak 12%, dari mulai memecah belah parpol seperti PDI Perjuangan, bahkan pergantian Sintayong itu juga katanya ada sangkut pautnya sama Jokowi. Bahkan laut di pagar 30 km itu juga ada sangkut pautnya sama Jokowi. Sampai makan bergizi gratis yang nggak ada susunya, semua melibatkan nama Jokowi atau minimal anak-anaknya. Jadi gimana Pak Prabowo? Pasti Bapak capek banget. Mau belain juga percuma, karena suara netizen memang tertuju cuma ke Jokowi Pak. Dan ini banyak yang memaklumi kenapa bukan Prabowo yang jadi epicentrum atau pusat kekesalan rakyat Indonesia. Karena sumber banyak masalah yang terkuak saat ini memang asalnya dari kelakuan Mulyono ini. Aduh, ampun ya, saya Mas Jopray, aman kan? Penerimaan yang begitu besar, penerimaan yang begitu hangat kepada diri saya dan delegasi Indonesia. Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang di-Pertuan Agung, diberi upacara militer kebesaran, dan saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Sultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Lebih tinggi.
infrastruktur itu bisa dilakukan lewat banyak jalan ya. Pertama, menggunakan APBN. Yang kedua, bisa lewat BUMN. Orangnya dengan kok Bisa lewat kerjasama dengan badan usaha. Bisa dilakukan oleh sektor swasta. Semuanya bisa dijalankan. Yang paling penting adalah bahwa infrastruktur itu akan bisa melayani masyarakat, bisa memperbaiki arus logistik dari provinsi ke provinsi, dari pulau ke pulau, dari kota ke kabupaten, kabupaten ke kabupaten. Saya kira yang paling penting itu. Jadi nggak ada masalah mau dikerjakan swasta, sangat bagus. Kalau swasta nggak mau dikerjakan BUMN, baik. Kalau dua-duanya enggak, dari APBN juga bisa. Paling penting bahwa infrastruktur ini akan memperbaiki daya saing Indonesia, memperbaiki competitiveness indeks kita. Ya. Nah, menurut saya, ini pandangan saya juga kan nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo. Ya. Jadi artinya kalau saya lihat yang sesuai judul acara ini, yang pagar laut ini, sebetulnya sinyal Pak Prabowo ingin memukul mundur lagi bahwa oligarki yang sekarang sudah terlibat jauh ke politik untuk mundur ke belakang. Politik bukan ruang kamu. Karena pagar laut masuk dalam ranah politik. Ya, kan ini menjadi isu politik akhirnya. Prosesnya, jadi isu, karena melibatkan kementerian dan lain sebagainya. Menjadi isu politik. Jadi maksudnya gimana? Kalau pagar laut ini adalah, ini nanti silakan disampaikan. Ini bacaan saya ya? Iya, nggak apa-apa, ini bebas saja. Jadi, pagar laut ini adalah pesan Pak Prabowo untuk memukul mundur para swasta ini. Iya, ke belakang. Bahwa Anda hanya berbisnis. Mungkin nggak dipertegas dulu, swasta mana nih? Ya gini ya kan, swasta yang membantu selama ini ke Pak Jokowi. Iya, itu gitu maksud saya. Nih, gini ya. Jangan-jangan pada saat yang sama Pak Prabowo sedang membangun kelompok swasta yang lain. Oke. Kan sangat mungkin. Bang Eman, ini saya rasa ini sudah kita nanti akan berikan kesempatan. Sangat berbahaya dan nanti kita akan berikan kesempatan pada Bung Rio, tapi nggak apa, biarkan rakyat bersuara dulu. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Rio, Bung Saleh, dan juga Bung Noel. Sebagaimana kita ketahui tadi pada saat kita berlayar, lepas dari buoy, kondisi cuaca tidak bersahabat, ombak air tinggi 1-2 meter, dan informasi dari anggota kita di lapangan juga ombaknya lebih tinggi lagi dan jelas tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pencabutan. Tapi kegiatan ini sejatinya dilakukan setiap hari ya Pak, kalau misalkan cuaca ini mendukung gitu ya Pak? Betul, pasti seluruh instansi bukan Polri aja melakukan kegiatan yang sama, tapi ya kembali ke cuaca, kita tidak bisa memaksakan karena berisiko bagi anggota dan alat. Kalau jumlah personil akan ada penambahan juga Pak? Sementara ini dari Polri khususnya 100-150 ya, itu juga kembali pada kondisi cuaca. Artinya kalau misalnya situasinya landai, aman, ombak tidak terlalu besar, pasti kita akan tetap pada 100. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, mungkin akan ada pengurangan. Seperti hari ini, kita juga tidak ada kegiatan sama sekali, anggota kita tarik, kapal kita tarik, bisa kosong. Pak izin, selain cuaca, kendala lain apa sih Pak? Apakah penanaman itu terlalu dalam atau seperti apa Pak? Sementara ini nggak ada ya, jadi dari anggota ya cuaca aja. Sebagaimana kita ketahui juga, pagar kita ditancap 1,5-2 meter. Tapi alhamdulillah anggota tetap bisa berjalan, semuanya bisa dicabut dan pelan-pelan, karena tidak bisa kita sangka lagi karena kondisi cuaca sangat tidak memungkinkan. Jelas keselamatan anggota juga prioritas. Oke bosku, demikian sekilas perbedaan yang tampak dari Pak Mulyono dengan Pak Prabowo ya, terutama tadi persoalan bagaimana kemudian menghormati atau menghargai orang yang lebih senior daripada dia. Itu tampaknya Pak Prabowo lebih tulus dibandingkan si Mulyono itu, ya ada maunya. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.